Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisa perbandingan laporan keuangan atau biasa lebih kenal dengan nama analisa laporan keuangan. Nah, dalam menganalisa laporan keuangan ini tentu nanti akan bermanfaat bagi stakeholder yang ada di perusahaan agar nanti para stakeholder ini mampu menyusun strategi-strategi yang akan dikembangkan di dalam perusahaan. Nah, tujuan dari menganalisa yang pertama adalah untuk memperoleh informasi yang lebih baik. Tentu hasil analisa yang akan dilakukan oleh kita atau oleh manajemen itu juga nanti akan bermanfaat untuk para stakeholder. Bermanfaat juga nanti salah satunya untuk para investor untuk memutuskan apakah dia akan meneruskan investasi atau menambah investasi atau mengurangi tergantung dari hasil analisa yang nanti dilakukan. Kemudian yang kedua untuk menilai kinerja manajemen. Nah, tentu dari hasil analisa kita nanti akan terlihat apakah manajemen ini bekerja dengan baik atau tidak. Nah, memang kinerja dari manajemen atau dari perusahaan itu juga bisa dilihat dari hasil laporan keuangannya. Tentu selain dari audit kinerja, analisa laporan keuangan juga bermanfaat untuk melihat apakah kinerja perusahaan ini membaik setiap tahun atau tidak. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui perubahan posisi keuangan. Nah, hal ini tentu juga dilihat apakah nanti perkembangan perusahaan ini menuju ke arah yang lebih baik atau tidak. Dilihat dari posisi keuangannya. Nanti hasil-hasil analisanya ini mampu menilai apakah perkembangannya itu signifikan atau tidak, apakah melambat atau justru malah turun. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang kelima, untuk mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa hasil analisa yang telah kita lakukan atau yang laporan yang sudah kita berikan kepada perusahaan, kepada manajemen terutama, itu nanti akan dijadikan dasar untuk melaksanakan strategi-strategi atau untuk menyusun strategi-strategi agar perusahaan tetap dalam performa yang terbaik. Kemudian faktor utamanya yang dianalisa itu yang pertama biasanya ini likuiditas. Nah ini, kita akan bahas mengenai faktor yang umum biasa dianalisa dalam sebuah laporan keuangan. Nah likuiditas ini apa? Jadi likuiditas ini adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang segera harus dipenuhi atau kemampuan membayar hutang jangka pendeknya. Jenis kewajiban keuangan tersebut adalah berhubungan dengan yang pertama dengan pihak luar atau kreditor, yang kedua dengan proses produksi atau pihak internal. Jadi likuiditas ini nanti akan mengukur seberapa mampu perusahaan ini membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Dilihat dari aktiva lancarnya begitu. Aktiva lancar seperti kita ketahui ada kas, kemudian ada surat berharga, juga ada persediaan dan yang lain. Nah, kemudian bagaimana rumusnya? Rumusnya ini adalah likuiditas sama dengan total aset lancar dibagi dengan total hutang lancar dikali 100%. Nah, ini total aset lancar nanti kita akan dapatkan di neraca, total hutang lancar juga kita akan dapatkan di neraca perusahaan. Kemudian yang kedua adalah solvabilitas. Nah, solvabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, solvabilitas memperlihatkan bagaimana perusahaan ini dari segi aset apakah mampu untuk memenuhi seluruh kewajiban. Tentu diharapkan bahwa perusahaan ketika pada suatu hari nanti misalkan perusahaan ini sudah tidak mampu lagi beroperasi, tentu perusahaan juga harus mampu membayar kewajiban-kewajibannya, ya berupa hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang. Nah, maka, rumusnya itu adalah total aktiva dibagi dengan total hutang dikali 100%. Nah, apabila, hasil solvabilitasnya lebih dari 1 atau lebih dari 100%, maka dikatakan solvable. Artinya perusahaan mampu untuk membayar hutang-hutangnya baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan kalau solvabilitasnya kurang dari 1,
Itu dinamakan insolvable atau kurang dari 100% gitu. Kemudian yang ketiga adalah rentabilitas. Nah, rentabilitas ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Jadi memperlihatkan bagaimana antara rasio laba dengan modal. Nah, maka rumusnya laba dibagi dengan modal dikali 100%. Nah, rentabilitas ini ada dua macam. Yang pertama adalah rentabilitas ekonomi. Nah, rentabilitas ekonomi ini merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan semua modal yang bekerja di dalamnya, baik modal sendiri atau modal asing. Jadi seperti kita ketahui bahwa modal itu ada dua. Ada modal sendiri yang berasal dari internal perusahaan dan ada juga modal asing yang didapat dari eksternal perusahaan. Modal sendiri itu biasanya contohnya itu dari saham begitu, itu merupakan modal sendiri. Kemudian juga dari laba ditahan itu merupakan salah satu modal sendiri atau setoran pemilik itu juga termasuk modal sendiri. Modal asing ini contohnya, pinjaman ke bank, kemudian juga, dari pinjaman-pinjaman yang berasal dari luar perusahaan itu merupakan, modal asing. Nah, maka rumusnya laba dibagi dengan seluruh modal, baik modal sendiri maupun modal asing. Kemudian yang kedua adalah rentabilitas modal sendiri. Nah, rentabilitas modal sendiri ini merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan hanya modal sendiri yang bekerja di dalamnya. Artinya kalau tadi seluruh, modal begitu baik modal asing maupun modal sendiri, sedangkan rentabilitas modal sendiri rumusnya itu laba dibagi dengan modal sendiri saja dikali dengan 100%. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, dua-duanya maupun rentabilitas modal sendiri ataupun rentabilitas modal asing, dua-duanya laba. Sedangkan kalau kita lihat di struktur laporan laba rugi, laba perusahaan itu ada 3. Nah, ada, laba earning before interest and tax atau biasa disebut dengan EBIT begitu ya. Kemudian juga ada EBT atau earning before tax dan juga ada EAT atau earning after tax. Nah, pada rentabilitas ekonomi yang digunakan ini adalah EBIT atau earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak. Jadi laba sebelum dipotong bunga dan juga dipotong pajak. Sedangkan dalam rentabilitas modal sendiri yang dipakai itu adalah EAT atau earning after tax, laba setelah pajak. Nah, laba setelah dipotong nanti oleh bunga dan pajak, artinya laba bersih begitu ya, laba akan diterima perusahaan. Kemudian contohnya kita lihat, misalkan sebuah perusahaan mempunyai data sebagai berikut. Nah, ini adalah neraca perusahaan tahun 2017. Kemudian dalam keterangan, penjualan tahun 2017 itu sebesar 750.000. Besarnya HPP-nya 70% dari penjualan, kemudian biaya operasinya 135.000 dan bunganya 18% dari hutang jangka panjang. Dan pajaknya ini adalah 20%. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung yang pertama likuiditas, yang kedua solvabilitas, dan yang ketiga rentabilitas, baik itu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Yang pertama kita akan menghitung likuiditas. Nah, likuiditas itu seperti yang saya jelaskan di awal bahwa rumusnya itu merupakan total aset lancar dibagi dengan total hutang lancar dikali 100%. Nah, maka kalau lihat dari neraca yang tadi sudah disajikan pada soal, total aset lancar itu adalah kas, efek, piutang dagang, dan persediaan barang dagangan. Nah, kemudian total hutang lancarnya itu hutang dagang dan juga pajak, itu hutang pajak. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari sini maka, likuiditas itu 225.000 dari penjumlahan kas, efek, piutang dagang, dan persediaan barang dagang, dibagi 90.000 dari penjumlahan hutang dagang dan hutang pajak dikali dengan 100%. Maka tingkat likuiditasnya adalah 250%. Nah, artinya bahwa, satu
hutang lancar itu dilindungi oleh 250% dari total aset lancar. Artinya kalau kita lihat di sini bahwa perusahaan benar-benar mampu untuk, melunasi hutang-hutang lancarnya. Nah, hutang lancar ini apa? Hutang lancar ini adalah hutang yang masa periodenya itu tidak lebih dari 1 tahun, ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini perusahaan sangat mampu untuk memenuhi hutang-hutangnya atau untuk melunasi hutang-hutangnya yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua, solvabilitas. Kita lihat rumusnya, itu total aktiva dibagi dengan total hutang. Kalau kita lihat di neraca, maka yang disebut dengan total aktiva ini merupakan kas, efek, piutang dagang, persediaan barang dagang, dan juga aktiva tetap. Jadi kalau sebelah kiri itu dalam neraca berbentuk T seperti ini, maka sebelah kiri ini merupakan total aktiva. Sedangkan total hutang itu merupakan hutang dagang, hutang pajak, dan juga hutang jangka panjang. Sehingga dari data ini kita dapat simpulkan bahwa solvabilitas itu 500.000 dibagi dengan 220.000 kali dengan 100%. Kemudian hasilnya solvabilitasnya adalah 227%. Artinya perusahaan ini sangat mampu untuk menutupi total hutang dilihat dari total aktivanya. Nah, kemudian yang ketiga atau yang C adalah rentabilitas ekonomi. Nah, rentabilitas ekonomi ini rumusnya EBIT dibagi dengan modal sendiri ditambah modal asing. Kalau dilihat dari data, neraca terutama, ini kita tidak akan menemukan earning before interest and tax. Jadi, earning before interest and tax ini akan muncul pada laporan laba rugi. Sehingga kita perlu membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Nah, dari data kita ketahui bahwa penjualan tahun 2017 itu sebesar 750.000, kemudian HPP-nya 70% dari penjualan, kemudian biaya operasinya 135.000, bunganya ini 18% dari hutang jangka panjang, dan pajaknya 20% tentu dari laba. Nah, artinya kita membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Maka kita ketahui seperti ini, penjualannya adalah 750.000, HPP-nya 525.000, dan seterusnya hingga keuntungan bersihnya atau earning after tax-nya 53.280. Tentu ini dapat dari data-data yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, dari sini baru kita bisa menyusun rentabilitas ekonominya. Nah, rentabilitas ekonominya kita lihat bahwa dari data yang laporan laba rugi, maka rentabilitas ekonominya EBIT-nya ini adalah 90.000 gitu ya. Kemudian modal sendirinya adalah hutang jangka panjang dan juga modal saham. Jadi total modalnya itu didapat dari hutang jangka panjang dan juga modal saham. Sehingga rentabilitas ekonominya adalah 22%. Artinya di sini bahwa perusahaan dari modal itu mampu mengembalikan sebesar 22%. Ini cukup tinggi begitu ya dibandingkan dengan deposito. Jadi deposito itu kan rata-rata sekitar 10 sampai 12% atau 7%, ada juga yang 10% begitu. Kemudian yang terakhir adalah rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri ini adalah rumusnya EAT dibagi dengan modal sendiri. Nah, EAT-nya tadi sudah kita dapat, sedangkan modal sendiri ini yang merupakan modal saham, jadi sebesar 280.000. Sehingga didapat bahwa EAT-nya 53.280 dibagi dengan modal sahamnya 280.000 dikali dengan 100%. Maka hasilnya rentabilitas modal sendirinya adalah 19%. Nah, kemudian bagaimana cara perbandingan dalam analisa laporan keuangan? Nah, membandingkan dalam laporan keuangan itu bisa membandingkan rasio antar tahun begitu. Atau juga bisa membandingkan rasio dari perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, jadi membandingkan itu bisa membandingkan dalam tahun yang sama atau membandingkan
dengan tahun yang berbeda atau juga bisa membandingkan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Kemudian dari penggolongan rasionya, berdasarkan sumber data, ada rasio neraca atau balance sheet ratio. Ya, ini rasio yang semua datanya diambil dari pos-pos yang ada dalam neraca. Contohnya current ratio, kemudian cash ratio, kemudian debt to equity ratio, juga ada rasio yang diambil dari laporan laba rugi atau dikenal dengan income statement ratio, yang merupakan rasio yang semua datanya ini diambil dari pos-pos laba rugi, laporan laba rugi. Contohnya ada profit margin, kemudian ada operating ratio. Kemudian juga ada rasio antar laporan, gitu ya, di mana rasio yang datanya diperoleh dari pos neraca dan juga dari laba rugi. Contohnya ada return on asset, kemudian total asset turnover, dan receivable turnover. Nah, ini bentuk-bentuk penggolongan rasio. Kemudian berdasarkan tujuan analisanya, ini yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini rasio yang berhubungan dengan kemampuan dalam membayar kewajiban hutang dalam jangka pendek. Nah, yang pertama ada current ratio, gitu ya, kemudian cash ratio, quick ratio, dan juga working capital to total asset ratio. Nah, current ratio ini perhitungan rasio yang paling dasar ya, untuk mengukur likuiditas. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dibandingkan dengan aktiva lancar yang tersedia. Kemudian kalau cash ratio ini tidak jauh berbeda dengan dengan current ratio. Kalau cash ratio ini rasio kas gitu, berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan juga surat berharga. Jadi kas yang dimaksud ini bisa kas yang ada di perusahaan ataupun baik yang ada di bank. Kemudian quick ratio ini rasio cepat. Nah, tidak memerlukan perbandingan satu persatu antara aktiva lancar dengan utang lancar. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan rasio cepat ini mengabaikan faktor persediaan. Nah, jadi artinya rasio cepat mengukur kemampuan usaha dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aktiva yang lebih mudah cair. Nah, kemudian ada working capital to total asset ratio. Nah, ini untuk mengukur seberapa besar modal kerja yang tersedia dari perusahaan jika dibandingkan dengan nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ada rasio leverage. Nah, rasio ini berhubungan dengan sumber dana yang berasal dari hutang. Nah, dalam rasio ini ada total debt to total asset ratio. Ini merupakan total hutang dibandingkan dengan total aset yang ada di perusahaan. Yang kedua, total debt to equity ratio. Nah, ini membandingkan total hutang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total modalnya. Jadi perbandingan atau rasio antara hutang dan modal. Kemudian yang ketiga adalah long term debt to equity ratio. Nah, ini menunjukkan hubungan antara jumlah hutang jangka panjang dibandingkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan. Kemudian ada time interest earned ratio. Nah, ini mengukur seberapa banyak laba operasi. Kadang juga ditambahkan dengan penyusutan. Ini mampu membayar bunga dari hutang. Jadi mengukur apakah laba operasi ini mampu membayar hutang atau tidak. Nah, kemudian rasio aktivitas. Nah, rasio ini yang berhubungan dengan tingkat efisiensi pemanfaatan aktiva perusahaan. Nah, dalam rasio ini ada total asset turnover. Jadi untuk mengukur seberapa efektif aset dari perusahaan terhadap penjualan. Jadi semakin besar turnover-nya atau semakin besar rasionya, ini semakin bagus untuk perusahaan. Kemudian receivable turnover. Jadi ini merupakan perputaran piutang. Nah, digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi tingkat perputaran piutang perusahaan. Jadi semakin tinggi rasionya, ini juga semakin baik gitu ya untuk perusahaan. Kemudian average collection period. Nah, rasio ini mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan
untuk menerima tagihan dari konsumen dalam 1 tahun. Jadi semakin lama semakin jelek begitu ya, semakin cepat menerima tagihan semakin bagus. Artinya semakin besar rasionya juga semakin bagus. Kemudian selanjutnya inventory turnover. Nah, ini digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan efisiensi perputaran persediaan dibandingkan dengan penjualannya. Jadi semakin tinggi rasionya, maka artinya bahwa pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh perusahaan semakin efisien. Kemudian average day inventory. Nah, ini untuk mengukur periode atau hari rata-rata persediaan barang dagangan yang berada di dalam gudang. Kemudian selanjutnya ada working capital turnover. Nah, ini untuk mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih gitu ya, yaitu membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar terhadap penjualan di dalam periode tertentu. Kemudian selanjutnya ada rasio profitabilitas. Nah, rasio ini merupakan rasio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, dalam rasio ini ada gross profit margin, kemudian juga ada profit margin, ada net profit margin, ada operating income ratio, kemudian return on asset, kemudian return on equity, dan return on investment. Jadi kalau gross profit margin ini sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotornya. Sedangkan dalam profit margin ini mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Labanya ini adalah laba EBT atau earning before tax. Sedangkan dalam net profit margin ini mengukur tingkat keuntungan perusahaan tetapi keuntungannya dalam bentuk earning after tax atau EAT. Kemudian operating income ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Nah, kemudian return on asset adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimiliki. Ya, jadi antara laba dibandingkan dengan total asetnya. Kemudian return on equity itu mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan dari equity-nya atau dari modalnya. Nah, terakhir adalah return on investment, itu menghitung kemampuan perusahaan itu dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Jadi laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini biasanya menggunakan earning after tax atau EAT. Demikian video yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.